Tapi dia pengen elevate, enggak, mural itu bisa menjadi sesuatu yang sangat valuable. Iya. Gitu loh. Kalau memang tidak bisa dijual belikan, ya sudah, kita lewat brand campaign. Dozers, selamat datang di Dose Creative Channel. Kali ini ada tamu yang sangat menarik untuk kita bahas. Dia bergerak di apa? Di bidang apa maksudnya ya? Cuman aku pengen kasih tahu dulu bahwa di tengah kota yang sangat cepat ini, kita tuh kadang menganggap seni itu sifatnya eksklusif. Dan ada di galeri, ada jaraknya gitu ya. Tapi dengan adanya Bapak yang satu ini, kita menciptakan bahwa seni itu justru hadir di ruang publik. Siapakah dia? Kita sambut Pak Wilbert. Halo. Bro ya harusnya. Bro. Oke, di sini ada Wilbert Dale. Ya, salam kenal. Dan beliau adalah founder di Liquid Indonesia, LQID kalau di Instagramnya ya, langsung ya. Nah, ini kita bisa lihat-lihat dulu dan kita akan pengen lebih detail nih mengenal Pak Wilbert nih, Bro Wilbert. Baik. Kira boleh di ini dulu, introduction dulu nih. Boleh. Halo teman-teman, halo Dozers ya. Dozers. Halo Dozers. Nama saya, nama gua atau nama saya atau gue lah. nama gua. Oke, santai ya berarti ya. Santai. Ya udah, nama gue Wilbert. Background gue sebenarnya bukan di art as in art, Iya. fine art tidak, tapi lebih ke arah di music industry. Iya, jadi pengalaman art gue lebih banyak di kalangan music industry daripada di fine art. Sebenarnya seperti itu, Jun. Dan gue berkiprah di musik klasik dan edukasi. Sebenarnya seperti itu. I've been in the industry for more than 5 years. Dan semua mulai dari keresahan yang sama juga waktu di musik industri, di mana musik klasik itu kok hanya terbatas di ruang konser, seperti itu, ruang konser yang tertutup, yang memang hanya bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu. Akhirnya selama gue studi dan selama gue bekerja di musik industri, pelan-pelan gue coba sama teman-teman membangun komunitas. Tapi memang belum serius ya. Kayak masih bener-bener ya project base aja lah, kecil-kecilan. Bentar gitu nih, loh. kalau Wilbert ngomong nggak serius biasanya gede. Beda sama mungkin Dozers yang nggak seriusnya ya di kamar gitu ya. Nih nggak begitu. Kebetulan anaknya suka jalan-jalan. Iya betul. Jadi memang project-project kecil ini kan kita bikin menghadirkan musik klasik di ruang publik gitu. Nah itu akhirnya gue terhubung sama banyak temen tuh. Gitu, sampai akhirnya adalah beberapa komunitas-komunitas lagi yang memang sejalan. Dan akhirnya kita lumayan banyak lah gitu. Lumayan mulai ada akhirnya. Itu tahun 2017 2018 lah. Inisiasi-inisiasi seperti itu. Nah, fast forward sampai tahun 2023, baru gue diajak sama partner bisnis gue nih. Ini sebenarnya dia bukan dari industri musik, tapi dia dari creative industry. As in branding, graphic design, art, fine art. Nah, namanya Bro Edgar. Betul. Bro Edgar Honggo. Jadi susah sekali diajak ketemu. Sulit sekali diajak Sulit ketemu, sekali. betul. Jadi si Bro Edgar Honggo ini, Bro Edgar approach gue terus kayak, Bert, gue punya keresahan nih gitu loh. Keresahannya apa gitu loh. Bagaimana seni di ruang publik itu kok susah ya diakses ya gitu. Nggak pernah ada di Indonesia tuh, kayak jarang gitu loh. Sekalinya ada, it's just as a sculpture, as a monument aja. Yang tidak dihargai value-nya gitu ya. Yang bukan tidak dihargai value, tapi yang tidak dibrandingkan ke masyarakat. Gitu. Jadi as a symbolic aja gitu. Oke, tadi ada dimension bahwa saat ada di ruang publik di Indonesia, berarti di tempat lain berbeda nih. Contoh approach-nya Jepang, berbeda. Berbeda ya? Approach-nya berbeda gitu. Karena memang kalau Bro Edgar itu dia memang banyak banget berkiprah di Jepang. Ya. Jadi dia memang sudah lama di Jepang. Waktu itu lebih dari 7 tahun. Dan kebetulan gue juga waktu berkiprah di musik pernah juga ada urusan dengan Jepang gitu. Jadi sebenarnya referensinya kami hampir sama nih gitu loh. Di Jepang kalau di industri musik gue
oh musik tuh di ruang publik sudah hal yang sangat amat lumrah. Iya. Musik klasik ada di stasiun, ada di mana tiba-tiba ada piano room, nanti kayak ada ruko nih, kios-kios nih di sebuah stasiun gitu, kios-kios kosong, terus di situ cuma ada satu piano. Ini siapa yang nyewa? Siapa yang nyewa kan? Tapi ternyata setiap minggu ada musik pulang kerja. Oke. Iya, kayak begitu-begitu tuh sudah lumrah kan. Nah begitu juga dengan fine art. Gitu. Jadi kalau kita ke Jepang, banyak sekali plaza-plaza, kayak contohnya ruang-ruang terbuka, taman, apa segala macam ya. Mereka ada fine art yang sangat bagus gitu. Ada sculpture, ada painting, ada apapun itu. Cuman approach konstruksi dari fine art tersebut dipikirkan aspek bagaimana edukasi masyarakat akan si art itu. Jadi informasinya jelas. Ada siapa senimannya, ada siapa maksud dan tujuan dari karya tersebut, penjelasan karya dan lain-lain. Nah itu tuh terpampang jelas, bukan sebagai pameran, tapi sebagai sesuatu yang fix. Kayak gitu. Fix Jadi tuh maksudnya fix tuh artinya long term, iya, sangat permanen, semi permanen lah kita bilangnya, bahasanya seperti itu. Dan masuk ke dalam culture dari si masyarakat tersebut. Akhirnya jadi masuk ke dalam culture masyarakat tersebut gitu loh. Masyarakat akhirnya jadi aware sama yang namanya art, dan mereka jadi lebih lebih familiar lah. Gitu, lebih familiar dan sudah biasa akhirnya dengan art. Bener, dan terbiasa. Iya, dan terbiasa. Terbiasa menghargai. Terbiasa menghargai, betul. Pertama memang untuk memahami sebuah art itu ya masyarakat harus biasa dulu dengan keberadaannya si art ya. Baru setelah itu kan mereka pelan-pelan mulai menghargai. Kayak gitu. Nah di sini aku bicara sebagai orang awam. Betul. POV aku orang awam. Karena memang dulu sebelum aku masuk ke art kan aku di industri musik. Itu juga POV itu aku juga terapkan. Musik klasik belum lumrah di masyarakat Indonesia. Pelan-pelan dibiasakanlah ada di sekitaran masyarakat. Nah pelan-pelan kan mereka mulai mengapresiasi. Betul. Gitu. Jadi dari yang untuk seni visual ya, untuk art ini berarti Liquid Indonesia lah yang membawa itu ke ranah publik. Nah itu yang kami bawa. Itulah tujuan visi misi kami lah. Gitu. Kami dengan Edgar ini, Edgar, kita cobalah bawa Liquid gitu. Sebenarnya kalau ditanya lagi, Liquid ini apakah ini brand Indonesia atau brand mana? Sebenarnya Liquid ini originally founded in Japan. Oh gitu. Jadi awalnya di Jepang. Jun. Jadi awalnya di Jepang itu didirikan oleh Takuma Kobayashi. Takuma Kobayashi ini dia produser seni. Ya, produser seni yang memang terbiasa dengan seni-seni komersil, yang dia campaignkan dalam bentuk mural dan lain-lain gitu. Nah, spiritnya dia itu sama. Saya pengen bahwa seni itu lebih bisa diakses sama masyarakat. Dia pengen mengelevate seni mural yang tadinya sebagai objek vandalisme ya, kita bilangnya subjek vandalisme. Tapi dia pengen elevate, mural itu bisa menjadi sesuatu yang sangat valuable. Gitu loh. Kalau memang tidak bisa dijual belikan, ya sudah, kita lewat brand campaign kayak gitu. Itu spiritnya dia tuh. Dan salah satunya Dozers waktu itu Liquid Indonesia sempat membuat mural terbesar kali ya salah yang terbesar, salah satu yang terbesar di Setiabudi One waktu itu. Setiabudi One Building, waktu itu kami bikin di atas medium lagi, tapi jadi bukan di temboknya gitu. Tapi kita display di situ gitu. Dan itu barengan sama Takuma tuh. Itu pertama kali Takuma terekspos dengan Jakarta itu potensinya seperti apa. Gitu. Dan sangat berhasil ya. Sangat berhasil. Lumayan menarik lah engagement masyarakat. Bagaimana yang tadinya plaza tersebut kosong, waktu itu Liquid belum ada tuh. Liquid Indonesia belum ada. Liquid Jepang udah ada, Liquid Indo belum ada. Nah, yang tadinya plazanya kosong, biasanya orang di situ cuman ngerokok, lalu lalang.
Tapi dengan adanya si mural ini, orang tuh yang tadinya lalu lalang mereka berhenti bentar gitu loh. Artinya kan, oh menarik nih gitu loh, di mana art itu bisa dinikmati di ruang publik dan bisa menurunkan stress level dari area tersebut karena kan gedung betul, perkantoran, perkantoran. very heavy gitu. Jadi begitu mereka melihat art, mereka bisa let's say refresh kepala sedikit lah gitu. Ada warna gitu. Ini menarik banget karena sebenarnya tuh tadi ya Indonesia, Jakarta apalagi cepet banget kan progresnya. Exactly. Apalagi hiruk pikuknya tuh selalu mewarnai. Ya lu gimana stress levelnya mungkin gimana. Cuman gimana Liquid Indonesia ini akhirnya hadir dan bersuara di tengah-tengah hiruk. Dan bersuara, iya. Memang itu menarik sih Jun kalau ngomongin soal stress level ya. Jakarta tuh memang stress levelnya tinggi, sama seperti Tokyo. Tapi kenapa sepertinya di Tokyo tuh, ya kita tahu mereka stres gitu, tapi kok kayaknya everything's going smoothly dan lain-lain. Selain daripada tata kota yang baik, keberadaan art ini sangat suportif sekali terhadap lalu lalang orang-orang ini gitu. Jadi spirit itu kami bawalah bersama si Takuma. Tahun 2025 kami menghadirkan Liquid Indonesia. Gitu. Iya, baru setahun nih ya, baru setahun. Ya. Tapi memang inisiasi kita menghadirkan art belum di bawah nama Liquid, tapi sudah berkali-kali lah gitu. Iya, betul. Dan 2025 itu kita hadirkan Liquid Creative Space namanya. Oh, itu di Sudirman 78. Sudirman 78, oke. Sudirman 78 itu sebuah gedung yang dekat sekali dengan MRT Setiabudi Astra. Jadi kalau lo keluar dari MRT Setiabudi Astra tuh, itu jalan kaki lah, walking proximity lah. Gitu. Iya. Seberangnya Ayana. Nah di situ kami menghadirkan. Jangan manja gitu ya. Jangan manja. Lihat. Soalnya kalian di situ pas lagi jalan, kalian akan menemukan satu artis juga di dekat. Itu menarik tuh. 78. Iya. Itu menarik tuh Jun. Jadi si siapa namanya Sudirman 78 ini kita coba kerjasama lah. Kita bilang lah sama si pihak gedung, bro. Kita punya konsep nih kalau kita ingin menghadirkan art di ruang publik lebih banyak, lebih aksesibel gitu loh. Oke, perusahaan kalian apa? Kami brand campaign agency. Ya, jadi kita sebelum kami punya creative space ini, proyek-proyek kami itu project based, komersil banget. Jadi kita ngerjain mural yang Setiabudiwan. Kita ngerjain art installation mural dengan Wan Satrio, tapi di mana-mana lah kayak gitu kan. Nah, kami pengen punya base campnya kami nih gitu. Jadi sama kayak Liquid Jepang. Liquid Jepang kan juga punya base campnya juga kan. Iya. Jadi kita bikinlah Liquid Creative Space. Di mana? Di pelataran lobinya dia. Coba tuh. Bukan di dalam. Bukan di depan. Di depan. Habis itu nanti akan ada apa? Oh, nanti ini bentuknya ada pameran seni, art gallery gitu. Iya. Wow gitu, temboknya putih enggak, kayak toko maca kan gitu. Kayak toko maca. Jadi kita cobalah kita hadirkan sebuah gebrakan baru di mana art gallery, creative space itu bisa dinikmati sama masyarakat. Oke. Kayak gitu. Jadi that's why kenapa itu juga filosofinya ada di depan ya. Ada di depan. Dilihat. Iya, biar bisa dilihat sama masyarakat. Semuanya temboknya tidak dengan tembok putih yang anyway it's really sophisticated ya. I'm not against that gitu loh. But I'm just they are doing that's really good. Ya, our philosophy kebetulan agak beda nih gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Jadi kita bikin pakai perforated metal. Kalau bosan tinggal ngecat. Kalau mau dibikin pameran yang aneh-aneh bisa. Terus pintunya pintu kaca. Jadi orang kalau mau ngelihat dari depan bisa. Space-nya kecil aja. Kayak cuman sekitar 3,5 kali 4,5 gitu. Iya. Jadi orang tuh bisa kalau mau masuk ya masuk gitu. Monggo gitu ya. Mau lihat dari luar bisa. Mau duduk-duduk di depan aja sambil ngebir bisa. Kita jualan bir by the way. Iya. Gitu. Nah, ini tadi ada statement yang sangat menarik kalau bikin event yang pameran yang aneh-aneh bisa seaneh apa ini sebenarnya. Yang aku lihat nih yang terbaru ngundang kan kemarin kan sebentar botani. Iya. Sebentar jadi pameran, aku rada bingung pas ngelihat posternya
kok bisa ya sebuah tanaman yang kita lihat mungkin di belakangnya Pak Wilbert ada makanan gitu, tanaman, ya tanaman begitu tapi ada artnya gitu. Ini gimana nih? Seaneh apa nih sebenarnya? Oke, jadi kan tadi kan kita habis bicara mengenai bagaimana liquid tuh ada ya di Indonesia. Betul. Nah, habis itu bagaimana kita juga tadi aku juga jelasin apa sih tujuan kami ada, yaitu menghadirkan art di ruang publik kan. Betul. Nah, sekarang mungkin lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Sebenarnya art yang mana sih yang kita bisa hadirkan? Benar gitu. itu dia. Ya kan, bener kan seperti itu kan. Nah, jadi gini Jun, kalau misalnya di dunia seni itu, kalau misalnya kita mau approach ke masyarakat ya, kita kan tujuannya liquid itu adalah bisa dinikmati sama masyarakat umum, gitu. Kita menggait kolektor baru, menggait regenerasi kolektor. Nah, kita harus menghadirkan karya-karya seni yang memang masih relevan dulu sama mereka, gitu. Jadi memang akan terdengar tidak konvensional. Di mata industri seni rupa tidak konvensional memang, gitu. Tapi inilah approach yang kami jalankan, gitu loh. Salah satunya contoh kemarin kita menghadirkan yang saat ini masih berjalan pameran Perjamuan Bumi. Perjamuan Bumi ini kita menghadirkan tanaman-tanaman eksotik dan langka yang disatu padukan ke dalam sebuah art installation. Oke. Jadi kita menghadirkan art installation tapi dari tanaman. Nah, dan abis itu kita juga menghadirkan karya seni lukis dari kain sutra. Oh wow. Gitu. Itu ide kreatif semua dari liquid. Itu dari liquid, gitu. Jadi kita punya idea itu tuh, tanaman sama si karya seni. Gitu. Karya seninya dalam bentuk art installation dan juga seni lukis. Gitu. Nah itu kita coba gabungin tuh. Nah dari idea itu baru kita cari partnernya siapa-siapa aja. Oke. Gitu. Partnernya dalam artian si seniman. Kurasi senimannya siapa. Habis itu untuk tanamannya siapa dan kawan-kawan. Gitu Jun. Oh jadi kalau kurasinya itu bukan dari liquid tapi ada partner lagi. Nah, kami artistic direction. Oh. Iya, kami ngedirect secara artistik. Iya, kami ngedirect secara artistik programnya seperti apa dan kawan-kawannya. Habis itu visi misi inilah kita bawa ke partner-partner kami ini. Gitu. Kayak contohnya untuk tanaman ini kita dengan Perhimpunan Florikultura Indonesia. Aku ada kenal namanya Kak Ica. Kak Ica ini lumayan sadis nih pikirannya. Pikirannya dan kawan-kawannya. Kalau misalnya dia beride, wah liar sekali. Gitu loh. Nah akhirnya kita bilang sama Kak Ica, lu punya keresahan apa sih di industri tanaman gitu loh. Dan dia bilang industri tanaman tuh salah satu keresahannya adalah stagnan dalam bentuk selling eventnya tuh stagnan. Jadi kayak misalnya bentuk eventnya cuman bazar, that's it, gitu. Tujuannya ke kolektor. Ini langsung ke kolektor tanaman. Gitu. Nah, artinya kan dia kan ada di situ aja gitu. Bermainnya internasional, Thailand, Singapura, Jakarta gitu. Nah, aku bilang, Kak, lu tertarik nggak kalau misalnya lu jangan mikir bazar, tapi kita jual as a karya seni. Waduh, gitu kan. Kayak mana tuh gitu. Nah, akhirnya kita bicara-bicara, terjadilah si Perjamuan Bumi ini. Perjamuan Bumi. Perjamuan Bumi gitu. Jadi kita menggabungkan seni bumi, which is tanaman, itu kan tanaman tuh seni loh. Iyalah. Iya kan? Kalau kata Mario, Earth without art is gitu. Kan? Iya. Gitu. Jadi dan seni bumi ini bisa diintervensikan oleh manusia. Jadi bagaimana ngebentuk si tanaman aroid ini, batangnya kita pelintir dulu, diarahkan ya. Akarnya melenceng ke sini. Kita beginiin, kasih ini dan dengan segala science behind that gitu ya. Sampai akhirnya jadilah sebuah presentation tanaman. We think that's an art. Gitu, that's an art. Definitely is an art. That's definitely an art. Iya. Nah, sekarang kita coba gabungkan dengan karya-karya seni yang ada gitu loh. Misalnya
tanaman itu sudah ada kan. Kita ada highlight 10 tanaman. Nah, dari 10 tanaman itu kita coba tuh ke seniman-seniman ini gitu. Kalian menggambarkan mereka nih seperti apa sih? Gitu. Akhirnya digabungkan lah gitu loh. Dan jadilah sebuah presentasi yang menarik. Tanaman-tanaman ini, terus tiba-tiba ada si karya-karya seni ini. Gitu. Biasanya kalau misalkan kita mempresentasikan karya di dalam sebuah galeri, ya kali ini liquid gitu ya. Aku pengen tahu nih, biasanya Dozers juga pasti ingin tahu juga. Berapa sih yang paling tinggi harganya dari sebuah karya seni ini, dan pasti udah ada yang beli si paling tinggi ini nih. Biasanya kolektor paling tinggi harganya itu yang dibeli sama dia. Itu yang dibeli ya. Iya. Kami mana ya ngomongnya ya gitu. Asik. Kami kalau yang pameran terakhir ini yang Perjamuan Bumi, yang mahalnya ada di tanaman. Iya. Ya. Itu yang paling tinggi harganya 125 juta rupiah. Wow, dan ada yang beli. Ada yang beli. Wow. Gitu. Wow. Anyway, gue punya tanamannya juga. Oh gitu. Yang 125 itu. Tapi bukan yang 125 ya. Yang umurnya masih 20 tahun. Yang 125 juta itu umurnya sudah 60 tahun. What? Namanya Welwitschia mirabilis. Itu tanaman asli dari gurun Namibia. Dan tanaman itu dinobatkan, ya adalah gimmick medianya adalah the ugliest plant on earth. Oh, aku lihat tuh di sosial medianya ya, the ugliest plant on earth. Kenapa? Karena dia bentuknya begitu aja gitu. Tapi cantik banget sebenarnya, cantik banget. Iya, bentuk. Iya, ya, cantik banget ya gitu. Nah, kalau di gurun Namibia itu hidupnya udah ribuan tahun tuh. Ada yang udah 2000 tahun masih hidup gitu. Dan memang tanaman ini sudah tercatat masih spesiesnya masih sama dari zaman Jurassic. Jadi memang sangat langka sekali. Nah, yang membuat itu langka adalah kalau misalnya kita ngemindahin tanaman ini ya dari tanahnya ya. Biasanya kalau ibu-ibu di rumah kan, ibu-ibu nggak tuh. Kalau mindahin tanaman sekarang bapak-bapak juga. Bapak-bapak juga. Kalau misalnya kita mindahin tanaman kan kita rontokin akarnya dulu, habis itu baru kita pindahin ke media baru. Nah, kalau dia akarnya tanahnya rontok, mati, nggak akan bisa hidup. Iya. Jadi dia harus sama tanahnya gitu. Entah bagaimana persebaran akhirnya dilakukan. Dan berhasil dikultivasikan. Wow. Jadi dibuat disemai, biji-bijinya berhasil disemai. Tapi memang untuk dari biji sampai ke bentuk yang at least decent itu puluhan tahun. Berapa tahun? Puluhan tahun nih kan? Puluhan tahun. Iya. 10 tahun udah berarti belum? Minimal 10 tahun. Minimal 10 tahun tuh bisa jadi dapat yang sebegini. Iya, dapat sebegini. Dia kan tanamannya bukan digantung ya, tapi diberdiriin gitu ya. Iya. Jadi dia akan turun gitu, mungkin akan segini gitu. Nah, yang punya gua itu 20 tahun tuh, berarti dia udah agak panjang. Ya, agak panjang gitu. Dozers kalau bingung bisa dicek di Liquid Indonesia, ya, itu di ugliest plant on earth. Itu bisa dicek tuh, di situ udah ada tuh. Nah, itu tanaman buat kami itu karya seni. Iya. Bagaimana si partner kita namanya Om Niko gitu. Om Niko nih yang punya tanamannya 125 juta ini gitu, yang dia jual gitu ya. Om Niko nih mempresentasikan si tanaman itu di dalam sebuah pot yang memang cantik sekali. Wow, iya. Kolaborasi dengan seniman gitu loh. So Jun, that's an art. Iya, setuju. That's an art. And the value 125 juta kenapa seperti itu? Ya karena memang it's so hard to get. Benar. Ya kan? Yang namanya price itu bisa tinggi kan karena demand-nya ada tapi supply-nya sedikit. Betul. Ya, jadi itu kan value yang kita bisa lihat ya. Very nice. Itu kalau yang dari tanaman kemarin. Kalau di pameran kami sebelumnya, range karya-karya seni ini dia mulai dari 5 jutaan sampai 50 juta. Oke, mungkin dosers yang belum tahu 5 juta untuk karya seni itu apa ya? Kita bisa bukan bilang murah ya.
affordable banget Iya, gitu untuk karya aku seni. nggak akan bilang murah, tapi Betul. it's considered as a very affordable art. Betul. Gitu. Betul. Jadi buat teman-teman dozers yang memang pengen pengen lihat karya seni gitu dan pengen mulai mengkoleksi, Iya. Liquid nih mungkin bisa pantengin aja nih Instagramnya Benar. Liquid, pameran-pameran Liquid ke depannya, karena akan banyak sekali karya-karya seni yang cocok untuk new collectors lah gitu. Setuju. Karena memang sesuai dengan spiritnya Liquid. Kami ingin memperkenalkan seni lebih accessible. Betul. Gitu. Ranah publik. Karena publik, Iya. iya. Jadi emang teman-teman dozers juga bisa datang dan bisa menikmati, bisa melihat. Nanti pantengin aja lah, pasti akan banyak yang menarik. Dozers juga bisa lihat di caption ya. Nanti bisa langsung diklik aja Liquid Indonesianya dan juga alamatnya. Mungkin kalian butuh juga, bisa langsung diklik aja. Nah, ini kita terkait tentang seniman dan bagaimana instalasi di galerinya Liquid. Nah, tapi tadi Wilbert sempat ngomong tentang kami adalah brand campaign agency, gitu kan ya. Nah, ini menarik nih. Berarti udah bekerja sama dengan brand dong. Iya. Dan salah satunya yang terbesar di 2025 kemarin adalah, kalau kalian main ke stasiun Duku Atas, tiba-tiba ngelihat kok ada bunga gede banget di situ ya. Kok ada bunga ya? Ada bunga ya. Siapa yang ngerjain? Orang ini yang ngerjain. Itu singkong kan gitu. Demogorgon. Demogorgon. Nggak salah. Iya loh. Pas banget ya. Saya membaca kolom komentar kan. Wah, Demogorgon seru nih. Gitu. Nah, itu dia kalau misalkan kalian yang ngomong yang sering naik KRL ya namanya. Itu kalian komunitas itu dan ngelihat bunga itu ini Liquid Indonesia yang ngerjain bersama KAI berarti. KAI, iya. Wow, congratulations ya. Terima kasih. Itu rame banget kemarin sih di Jagat Raya Digital ini. Lumayan rame. Thank you so much. Thank you juga buat dozers buat dukungannya. Kami akhirnya bisa menghadirkan itu. Cuman mungkin aku bisa cerita sedikit mengenai brand campaign agency ini ya gitu. Jadi sebenarnya apa sih gitu. Nah, kami ini spiritnya Liquid Jepang sebenarnya. Jadi Takuma itu kan dia kan produser seni, dia tuh seniman juga, seniman mural. Nah, PR yang pertama dia minta ke kami adalah Bert, in order to make art more accessible to public, maybe you can start with mural first. Oke. Nah, akhirnya kita punya lah jasa pembuatan mural, terus yang kedua jasa campaign through mural or through art installation. Iya. Gitu. Nah, setelah kami membuat Liquid Creative Space ini, ada beberapa space di depan jalanan Sudirman itu yang kami transform menjadi mural wall. Iya. Gitu, mural wall. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di depannya Ayana Mid Plaza, di seberangnya itu ada wall, ada sekitar 4 bilah saat ini, dan itu kita jual ke brand. Jadi kalau teman-teman dozers ada yang mau brand campaign, ada yang mau ngiklan, tapi bosen sama OOH digital, itu mau melalui karya seni gitu, bisa banget gitu. And legal. And it's legal. Iya. Yes. Begitu, iya. Kan dibilangnya subjek vandalisme ya. Karena kan kita dibilang subjek vandalisme gitu. Iya, Cuman ini enggak nih gitu loh. Terus memang lucu banget jadi kita bikinlah campaign kan. Waktu itu ada satu brand dari Jepang juga namanya Stoke Cat. Kita juga distributor Stoke di Indonesia, cat untuk mural dan cat untuk interior. Nah, di 4 bilah itu kita bikin tuh campaignnya si Stoke tuh, bagaimana spiritnya brand tersebut kita transform ke dalam karya seni. Ada 4 seniman, ada Mas Ruben Kurbani Akbar, Mas Popo Mangun, ada Mi Fatboy sama Gani Gaber. Nah, 4 itu mereka dibayar komersial ya untuk merepresentasikan Stoke menurut lo tuh kayak apa sih? Apa gitu. sih? Oke. Ya, akhirnya jadilah si mural tersebut gitu. Dan kalau misalnya teman-teman dari brand juga ada yang mau bereksperimen dengan ini, ayo gitu loh. Apakah harus di mural wall tersebut aja? Enggak juga. Kalau kalian punya tembok yang mau dikerjakan juga kami juga bisa ngerjain bareng sama teman-teman seniman ini. Yang penting udah ada medianya gitu di mana. Ya, gitu jangan bilang di tembok ini ya, tembok siapa gue nggak tahu.
Lo coret aja tiba-tiba. Iya, jadi sebenarnya dengan approach yang kami lakukan ini, ya kami berharap yang namanya mural tuh bisa ke elevate lah, gitu. Teman-teman seniman muralis juga bisa ke elevate, bahwa mereka tuh kalau mereka dikasih media yang tepat, kalau mereka dikasih channel jualan yang tepat, kalau mereka dikasih pendidikan entrepreneurial yang tepat, mereka akan menjadi sesuatu dan karyanya ini tidak menjadi subjek vandalisme lagi. Iya. Kalau yang di apa namanya yang di KAI, itu menarik tuh Jun. Iya itu Ya, gila sih. Kok bisa gitu? saya pun juga masih bertanya-tanya sampai sekarang kok bisa. Itu siapa yang approach berarti dari KAI-nya ya? Jadi begini, waktu itu kami tuh ya KAI ya sama-sama saling approach lah gitu. Oke. Kami approach dengan sebuah mimpi ya. Mimpi yang sebenarnya awalnya bertanya-tanya dulu gitu loh. Bertanya-tanya dalam artian sebenarnya bisa nggak sih kita kita menghadirkan seni gitu loh di ruang publik, di stasiun. Very busy, sangat-sangat sibuk sekali kan di situ kan. Dari KAI-nya juga bertanya-tanya gitu loh. Sebenarnya stasiun tuh bisa jadi apa aja sih gitu. Dari sekedar sebuah fungsi. Dari sekedar sebuah diskusi tipis itu tuh. Iya. Akhirnya kita kita cobalah tanya. Ini mau sebagai komersil atau apa tujuannya kan gitu. Kalau misal sebagai komersil gampang banget. Iya. Kita ya KPI-nya apa? Karena kalau kita ngerjain brand campaign tuh pasti brandnya butuhnya apa, habis itu dari situ kan ngasih KPI, baru kita kasih, ya kan, oke offline-nya karya seni, tapi online-nya apa, kayak gitu kan. Nah cuman kalau si KAI ini dia bilang, ini bukan brand campaign sih Bart, gitu loh. It's more like a personal project, gitu, personal project. Ya udah, kira coba tuh, Edgar, aku gitu ya, kita coba mengumpulkan formulanya dan lain-lain. Akhirnya kita terbentuklah sebuah project joint venture bersama sama agensi desain Nusai. Mas Andi Rahmat. Iya, Mas Andi Rahmat. Jadi kita bareng-bareng lah sama Mas Andi. Ini ada project KAI nih, kita apain nih gitu. Muncullah ide namanya Scenic. Gitu. Scenic tuh SCNIC, Scenic. Scenic tuh artinya pemandangan, scenery lah. Scenery gitu. Nah, Scenic ini apa? Scenic ini sebuah proyek seni skala besar yang disupport oleh bisa pemerintah atau BUMN atau swasta yang tujuannya untuk mengelevate kawasan tersebut. Yeah. So it's not really commercials. Jadi berdampak kepada kawasan tersebut. Iya, harus berdampak terhadap kawasan tersebut. Kalau yang kemarin kan kalau yang tadi liquid, it's all berdampak terhadap brand. Ya dong. Brandnya yang mau commercial campaign kan, gitu. Kalau ini Scenic berdampak terhadap kawasan tersebut. The scene ya. The scene, exactly. Jadi kita harus melihat aspek ekonominya seperti apa, behavior masyarakat seperti apa, dan lain-lain. Dan kenapa kita kenapa kita bukan mengajak ya, tapi kita barengan sama Mas Andi dengan Nusai, karena mereka sangat komprehensif sekali dengan branding and design, gitu. Sama lah teman-teman desain tuh pasti sangat komprehensif sekali dalam menentukan yang desain yang sangat baik dan berdampak terhadap behavior masyarakat. Iya, harus begitu ya. Jadi kayak misalnya kita nggak mau tuh bikin karya seni, tapi abis itu nggak ada infonya siapa, brandingnya nggak ada, akhirnya jadi bahan politik gorengan. Gitu. Menarik. Jadi ini sebenarnya indikator sukses di dalam ya entah itu brand campaign atau yang lebih personalized tadi itu sebenarnya nih dalam persepsi publik ataupun persepsi si brandnya itu apa Will berarti? Satu ya, nggak diributin dulu deh. Simple, sederhana. Simple. Di Indonesia everything diributin. Iya. Everything diributin Jun.
Gue nggak tahu bisa ngomong ini di sini atau enggak. Oh, ini bisa jadi punchline yang bagus nih, nanti diedit gitu kan. Iya. Gue nggak tahu bisa ngomong ini atau enggak. Iya. Tapi kita melihat karya seni di ruang publik itu sasaran paling empuk untuk bahan gorengan politik. Apapun itu, siapapun itu. Setuju. Gue jadi ingat. Buang-buang anggaran. Buang-buang ini. Jelek. Apaan nih? Sekian M. Cuman jadinya bahannya Iya, cuman jadinya aja udah ofensif sih. Iya, cuman jadinya begitu. Dan media ini kan liar ya. Iya. Itu maksudnya kita tuh nggak bisa mengkontrol mereka ya. Jadi indikator sukses yang pertama adalah satu, jangan digoreng dulu deh. Gitu. Nggak digoreng aja gue udah Itu syukur. sukses. Iya, gue udah syukur gitu. Kalau lu cuman bilang ini singkong, Demogorgon, nggak apa-apa. Gue juga ngakak sih ngelihatnya gitu. Hiburan lah itu. Hiburan gitu. Tapi gue setuju sih, gue setuju. Jadi saat nih agak flashback sedikit, Anies jadi gubernur Jakarta. Gue masih inget nih. Bukan aku yang ngomong. Iya. Ini jadi di depan di Bundaran HI itu ada seniman yang bambu gitu yang sangat-sangat dihujat tuh. Ya, kasihan. Iya, kasihan sih. Sangat-sangat kasihan. Padahal sekali. itu sangat diakui di Eropa. Oh man, di Jerman. Wah, gila. Tapi di sini gila kan. Iya, kenapa gitu makanya. ya gitu. Jadi kayak mungkin karena gorengan politik politik dan kawan-kawannya segala macam. Sayang ya. Oke. Padahal itu salah satu inisiasi yang baik untuk menghadirkan karya seni di ruang publik gitu loh. Iya, makanya salah satu indikator suksesnya adalah ya tadi ya sebenarnya biar tidak jadi gorengan dulu deh gitu. Karena kan bisa aja ini apa namanya, karena kan ini kan project di stasiun ya gitu. Iya. Project di stasiun yang support banyak, inisiatornya banyak, kolaborasinya banyak, tapi nanti kalau misalnya ada apa-apa nanti yang disalahin dari BUMN tersebut gitu kan. Nah, itu yang kita nggak mau gitu. Makanya jadi kita ngelakuin itu secara komprehensif. Kita bener-bener poles brandingnya dan kawan-kawannya. Kalian bisa lihat di Scenic Art Station, itu Instagramnya kami. Oh, untuk Scenic Art Station. scnic.art.station. Oke. Nah, di situ kalian bisa lihat siapa aja di balik situ, yang ngebuat siapa, senimannya siapa, tujuannya apa. Jadi semuanya jelas, masyarakat terinformasi dengan jelas bahwa ini bukan project abal-abal. Anyway, project seni itu waduh gitu. Yang ngomong di Indonesia di luar apalagi. Iya, makanya lebih gila lagi gitu. Nah, memang that's the huge challenge sih gitu. Iya, betul. Nah, makanya kami lepas itu dari Liquid Indonesia gitu. Kami dalam satu unit sendiri namanya Scenic. Iya, namanya Scenic. Berada di Museum Asa di tadi PT Museum Asa itu nama holdingnya lah gitu. Ya. Di bawah grup kami juga gitu. Cuman tiba-tiba jadi grup. Oke. Kayak gitu. Nah, itu indikator sukses gitu. Dan aku juga lucu ya, waktu kami bekerja sama dengan kuratornya Mona Lim dari Swiss. Orang Indonesia yang tinggal di Swiss dan berkiprah di Eropa juga. Pertanyaan pertama dia adalah, ini bakal jadi gorengan atau enggak? Gila loh. Sayang banget loh. Iya, karena dia juga aware sih. Dia aware dan senimannya juga aware. Mas, aku takut ini bisa jadi gorengan atau enggak. Gitu. Cuman ya mari kita pasang badan kan. Gitu. Untungnya cuman singkong, Jun. Sama Demogorgon. Untungnya cuma itu, nggak apa-apa guys. Jadi dibilang sukses. Iya. Congratulations once again. Thank you ya. Nanti PR berikutnya adalah maintenance ya. Kita harus bagaimana karya tersebut. Kemarin tuh hujan badai. Yang gue pikirin kalau misalnya itu jatuh ke jalur ya, itu kan hajat 1 juta penumpang ya. Iya benar-benar berjutaan penumpang. Jadi lewat. Ya kami lagi terus berusaha memaintain itu supaya bertahan dan memang dalam kondisi yang prima.
Dan harapan kami ke depannya adalah teman-teman juga bisa ada sebuah ikon baru di Jakarta. Iya, betul. Gitu. Ikon baru yang berupa apa? Art installation gitu. Karena kemarin aku kan pengguna transportasi umum masih sampai sekarang. Duku Atas itu kalau aku ke sana pasti ada aja orang keluar foto, keluar foto gitu. Nah, buat aku itu indikator sukses. Sesuatu art installation yang di branding dengan sangat baik, yang dipresentasikan dengan sangat baik, orang pasti akan notice. Itu yang sayangnya Bapak Gubernur sebelumnya mungkin kelewat. Mau di-mention nggak? Aku tidak biasa mention manusia, aku cuma mention junior aja. Sama Monalim tadi, sama Edgar. Sama Mas Andi. Mas Andi, iya. Nah, jadi sayang banget gitu. Andaikan semoga decision maker ke depannya, dan juga anyway terima kasih juga ke Bapak Gubernur itu juga udah mencoba ya. We do really appreciate all efforts. Gitu. Sama juga dengan kita melihat di Ibu Kota Nusantara kan juga bentuknya monumental semuanya kan. Art itu Mas Nyoman Nuarta. Memang ada polemik ya dengan teman-teman di dunia arsitek dan lain, but itu semua wajar lah gitu. Masih dalam tahap wajar. Iya. Nah, berarti untuk Liquid sendiri ini kan kita pengen menghadirkan seni ke ruang publik. Ini sebenarnya kan memang kalau kita ngomongin tahun per tahun itu memang kurang terjangkau ke masyarakat umum ya. Dengan hadirnya ini persepsinya jadi berbeda. Apalagi untuk tahun-tahun ke depan gitu. Once is done dan ada dukungan pemerintah dalam hal ini BUMN, ini pasti akan berubah, Will. Nah, ini ada rencana lagi nggak ke depan dalam skala kecil maupun skala besar? Pasti ada, Jun, pasti ada. Jadi kalau misalnya memang kemarin itu huru hara di Desember itu yang stasiun Duku Atas itu capeknya terbayar lah. Gitu. Maksudnya apa sih, kita kan memang di sini ingin keberlanjutan yang baik buat seniman. Apalagi Ibu Airin Umar ikut membuka acaranya kan gitu loh, Ibu Airin Umar gitu. Dan pesan Ibu Airin Umar ke saya tuh cuma satu waktu itu. Bird, art, public, make it business, entrepreneurship ke seniman. Itu harus ekosistemnya berjalan. Nah, jadi kayaknya itu yang mau kami gencarkan di 2026. Mungkin untuk art skala besar, Scanik kami akan lakukan cuma sekali. Nanti ada sekali lagi nih 2026. Bentuknya masih apa? Ntar ya, nanti ditunggu tanggal mainnya gitu. Follow aja dulu, tapi ini akan bekerja sama dengan urban designer juga. Urban designer, dan skalanya lumayan banyak, tapi dalam rupa titik. Jadi bukan satu besar tapi kecil-kecil tapi titik dan simultan. Gitu. Itu mungkin yang akan kami kerjakan. Thank you. Terus untuk yang skala kecilnya kita fokus di community building, di seniman-seniman kami yang memang yang tadi ada Mifet, ada Mangun, dan itu kita coba bermain di brand campaign gitu. Brand campaign itu ada beberapa sih, mulai kayak misalnya contoh brand-brand sport juga mulai ada yang masuk. Tempat-tempat furniture apa segala macam itu juga sudah mulai ada yang approach lah gitu. Dan kita bisa nih kita campaignnya apa gitu. Dan ternyata mereka liar juga ya. Kan kita kan awalnya kan kita kan masih liar semua. Awalnya kan ekspektasinya kan cuman di mural terus online installation kecil-kecil. Cuman enggak, mereka mau menginfiltrasi produknya mereka ke dalam sebuah karya seni juga. Gue bilang repot nih. Sebagai penyelenggara repot nih gitu. Oh ya, nggak apa-apa, seru gitu. Iya. Nah, itu fokus kami di agensinya. Terus untuk di Liquid Creative Space sendiri di toko galeri itu, nah kami akan fokus ke curated store-nya. Curated store dan pameran. Pameran mungkin kami tidak akan ada banyak di tahun 2026. Mungkin hanya 4 sampai 5 kali. Tapi di selang-selang antara pameran itu kami akan menghadirkan Liquid Curated Store yang memang benar-benar kalian tahu art prints, kalian tahu produk-produk kecil-kecil perintilan dan lain-lain, produk-produk berguna lah gitu. Kalian produk Max,
tetakan gelas dan Iya, kawan-kawan segala decorations macam. gitu Iya, ya. decorations, furniture apa. Mm-mm. Bagaimana kalau ini didesain oleh seniman benerannya? Benar. Oke. Dan ternyata kemarin kita coba tuh ngobrol sama sama seniman-seniman kami kan, gitu, sama yang ya lingkungan kami lah gitu. Ternyata mereka punya, Kak, saya punya buku anak-anak loh. Buku anak-anak, Jun. Hmm. Cerita rakyat, tapi Oh iya? didesain sama dia. Iya. Wow. Gue bilang, lu kenapa nggak jualan? Jual, tapi di event base aja sih. Mm-mm. Di toko ya, gitu. Kita consignment lah gitu. Iya. Produk-produk seperti itu, lanyard, habis itu tas, kaos, apa. Kita udah ngelihat banyak banget yang Ini bagus-bagus. udah dimulai atau belum? Sudah dimulai. Sudah Oke. dimulai. Lagi tahap proses kurasi, Ya. gitu. Proses kurasi dan administrasi. Rencananya setelah pameran Perjamuan Bumi ini kita akan tutup 1 mingguan kayaknya. Nah setelah itu baru kita akan buka lagi dengan si curated store. Wow, berarti ada galeri directornya nih berarti di Sudah situ. ada. Galeri direkturnya sekarang sudah ada di sana. Jadi dia yang akan ngurusin offline, dan jangan sedih, kami hadir online. Jadi teman-teman dosers yang dari luar kota boleh langsung ya, langsung disikat. Gini loh Jun, gen keresahan. 250 juta penduduk di Indonesia, tapi acara event creative market yang menghadirkan produk-produk seperti itu Jakarta aja. Terus teman-teman yang dari luar kota gimana? Iya. Emang mereka nggak punya duit? Punya loh. Iya. Emang mereka nggak punya pengen koleksi apa? Iya, punya kan gitu. Nah artinya kan harus ada yang bisa panjang gitu. Nggak apa-apa. Jadi ada satu toko yang kalau misalnya mereka keluarin produk barunya di event-event tersebut, habis itu beres dari event kan, habis itu kalau nggak kejual mereka akan nganggur tuh. Ya udah taruh aja di toko, masuk dalam part kurasi kita. Yes. Gitu. Jadi teman-teman yang nggak sempat ke event bisa membeli juga gitu. Iya. Dan seniman-seniman monggo yang dozers ada yang seniman apply aja. Iya boleh aja, ngobrol aja dulu. Kita mau ngomong apply, ngobrol aja dulu, ngobrol dulu. Lu punya apa? Gitu. Ntar nanti kita coba cek gitu. Kalau misalnya memang belum lolos kurasi, bukan berarti produk kalian jelek. Mungkin karena gini, yang namanya toko kan kami pasti ada season ya, gitu. Nanti mungkin cocoknya di season yang bulan keberapa sampai keberapa. Karena produk itu pasti akan muter. Kalau produk itu akan terus di situ terus, senimannya juga stagnan. Betul. Gitu. Menarik Jadi banget. Gue seneng banget sih ngelihat Liquid Indonesia juga berkembang sangat pesat ya. Yang kalian sekarang thank you loh. Lagi Wilbert nih sekarang megangnya hotel ya. What? Iya. Gila. Tapi I'm so happy to hear it. I'm very happy to hear it. Jadi sekarang mungkin untuk pesan terakhir mungkin ya untuk dari Liquid Indonesia ke Dozers. Tapi sebelum pesan terakhir ini mungkin bisa disematkan, apakah kalian akan bergerak untuk menjadi karya digital misalkan? Sekarang kan juga banyak juga ya dengan berkembangnya teknologi. Betul. Nah, apakah kalian akan berkembang ke karya digital, dan kedua mungkin pesan terhadap Dozers, entah itu yang mau ngobrol dengan Wilbert, ngobrol dulu kan, ataupun yang bisa berdampak tadi, karena Wilbert tadi menegaskan dari yang KAI itu adalah pesannya adalah seniman mempunyai jiwa entrepreneurship. Iya. Ya, itu penting tuh. Thank you tuh. Very important. Iya. Silakan. Oke. Karya digital dulu nih. Karya digital dulu ya. Karya digital tuh kalau boleh mungkin bisa jelasin sedikit maksudnya digital, apakah dalam bentuk digital campaign atau apa? Iya, soalnya kan sekarang digital campaign kan banyak ya, kolaborasi digital. Jadi kan ya jadi ya seniman juga akhirnya masuk ke dalam teknologinya juga gitu. Nah, ini kira-kira kan akan menjadi ruang kreatif baru ya sebenarnya. Oh iya, paham. Apakah itu sudah digunakan? Sepertinya sudah sih, Mas. Sudah sih. Kalau misalnya karya digital sudah, tapi memang kami tidak banyak menghandle itu semua sendiri kalau karya digital. Kenapa? Karena digital campaign dan digital agency juga ada expertise-nya sendiri ya masing-masing. Jadi kami hanya bermain di bentuk campaign, dan biasanya kalau digital bentuk campaign dan tata artistiknya termasuk sosmednya. Oke.
tapi untuk eksekusinya lanjut sama teman-teman agency. Oke. Jadi I see. kami nge-sub gitu loh. Iya, Karena iya. sesuatu yang kami tidak expert, kami nggak berani. Betul. Gitu. Expertise kami Jadi tetap ada di ranahnya ya. bagi-bagi, Jun. Oh. Iya Jun. Bagi-bagi. Harus dong. Jadi manusia nggak boleh Iya, nggak boleh serakah. serakah kan gitu. Jadi ya kita expertise kami adalah meng-curate campaign-nya seperti apa. Ya, Kalau offline, gue jago execute, ayo sama teman-teman, ayo sama ini kita ayo. Tapi kalau untuk masuk ke digital itu kan ada reporting, ada apa, ada analytical, data. Nah anak-anak gue agak pusing nih sama begituan. Jadi kami hanya si campaign-nya seperti apa, habis itu nanti kami akan kolaborasi pastinya. Sama siapa? Ya teman-teman kami lagi gitu di industri gitu. Iya. Jadi seniman Dozers bisa ngobrolnya 2 hal. Banyak. Will apa juga bisa sebenarnya. Oke, lanjut ke pesan nih, pesan buat seni di ruang publik ini sih untuk Dozers. Iya, untuk Dozers ya. 1, jangan takut masuk galeri. Oke? Gitu. Galeri itu terbuka kok untuk kalian visit. Gitu. Jangan pernah terintimidasi sama bentuk galeri yang memang sangat sophisticated, akhirnya kalian jadi merendah diri. Jangan. Gitu loh. Mereka membuka pintu untuk kalian. Ini berlaku untuk publik dan seniman nih. Publik dan seniman. Iya. Mereka masuklah ke dalam galeri, masuk dan nikmatilah art. Gitu. Kalau kalian takut, apakah kalian akan nanti dijudge? Oh ini nggak beli ini apa gitu? Nggak beli. Nggak, kalian nggak bakal dijudge kok gitu loh. Nggak, malah seneng. Ya. Galeri itu seneng banget ada orang datang dan menikmati karya-karyanya gitu loh. Kalau kalian masih ragu dan lain-lain, kalian bisa nikmati karya-karya seni di ruang publik. Ya dukunglah gitu loh. Kami dan teman-teman ya, seniman dan teman-teman galeri ini pun kami juga kerjasama sama galeri-galeri loh. Kita nanya-nanya loh. Iya. Ya mau menghadirkan beginian tuh kita pasti. Iya. Jadi kami tuh tidak saling tidak saling bersaing gitu, enggak sih. Tapi connected. Kami tuh connected gitu loh. It's like a environment. Itu 1, masuklah ke dalam galeri. Terus yang kedua, kalau kalian punya karya, jangan malu buat nunjukin. Itu aja dulu. Oke. Gitu, jangan malu. Lu musisi, main, share aja dulu. Udah, mau mikir terkenal nggak terkenal, share aja dulu, berkarya dulu aja gitu. Kalian punya gambar, kalian punya ngelukis, kalian punya apa segala macam, kalian suka bikin patung, share dulu. Dari share itu, dari nge-share itu akan banyak opportunity yang kebuka buat kalian gitu. Lah gimana kita bisa tahu kalian seniman atau enggak kalau kalian nggak ngasih tahu kalian bikin apa, kan begitu. Gitu. Dan yang ketiga adalah jangan takut untuk ngedobrak diri ya. Gitu. Jangan takut ya. Iya, gitu. setuju. Jangan takut. Satu orang yang lumayan menginspirasi ya, gitu loh. Enggak, bukan Nelson Mandela kok, bukan. Enggak, Cimehong. Thank you Cimehong. Buat yang mau aja ya. Oh, tuh orang nggak ada malunya sih. Oh iya. Itu orang nggak ada malunya sih. Iya. Itu orang nggak ada malunya. Itu orang juga nggak ada apa ya? Jalanin dulu. Iya, dobrak dulu. Jualan barang mahal. Itu dulu tuh kita kan dengan membangun image dan lain-lain. Si Cimehong kan nggak gitu. Nggak gitu. Dobrak aja dulu. Ini yang sama. Spirit ini yang sama. Gue juga lakukan gitu loh. Dobrak aja dulu. Art nggak bisa masuk ke ruang publik gara-gara ruang publiknya kan kebanyakan diatur sama orang-orang yang kolot ya. Iya. Dobrak aja dulu. Bisa Pak. Ini begini Pak. Begini gitu. Masuk. Brand, emang apa ini art emang masih relevan ke ini? Bisa Pak, lihat tuh seniman-seniman kan bisa collab produk dan lain-lain gini segala-gala. Dobrak aja dulu gitu. Tapi sopan. Iya. Jangan tengil. Iya. Gitu.
Selama sejauh ini kami begini gitu. Iya, Gue nggak tahu kalau ada yang merasa yang saya tengil, sorry, nggak bermaksud nih. Tapi prinsip dobrak itu. Prinsip dobrak ya berani Iya, gitu, berani. Iya. Berani tapi jangan tengil. Jadi humble, pelan-pelan lah. Gitu. Iya. Aja. Nah, aku harap itu bisa membangun apa ya? Ya kami harap keberadaan kami nih bukan menjadi ancaman buat art industry atau buat apa, saingan apa enggak. Semoga kami bisa mensupport. Gitu. Kalian kita semua nih butuh regenerasi apa ya. Semoga kita bisa support dengan adanya art di ruang publik. Orang-orang jadi penasaran, oh art tuh begini ya. Oh siapa tahu ada orang kaya di luar sana punya bengkel gitu, bengkelnya gede gitu. Kan bengkel terus punya dealer motor, nggak tahu duitnya mau dikemanain gitu. Pengen masuk art gitu. Cuman kan dia bingung kan gitu. Ya silakan gitu. Dengan oh bisa ya, oh ternyata art bisa begini ya gitu. Oh ternyata karya seni harganya 5 jutaan ada. Oh ternyata 2 jutaan. Oh kalau gua nggak bisa beli yang 5 jutaan, yang 300-400 ribu dalam rupa produk lucu nih buat gua. Benar. See, it's available. Gitu. Hanya saja ya ada dulu atau enggak di publik. Betul. Gitu. Thank you Will. Sama-sama. Thank you. Dozers, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih juga buat Wilbert udah datang dan Liquid Indonesia juga. Thank you. Dozers, kalian sebenarnya patut berbangga sebagai warga Jakarta maupun sebagai warga Indonesia. Kita punya Liquid Indonesia yang bisa menghadirkan seni ke ruang publik ya. Di sana kalian juga harusnya bisa menghargai dan bisa mendokumentasikan dengan baik siapakah Liquid Indonesia itu. Thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen seperti biasa di bawah sini gitu ya. Kalau mau tahu tentang Liquid sekali lagi bisa lihat di caption. Terima kasih, happy weekend buat semuanya. Dan kita biasanya kalau pamit biasanya doze out. Saya Junior Sumantri. Saya Wilbert Dale. Doze out. Doze out.